bisa berjumpa kembali dalam live pengajian setiap bulan dari Mesos Aisyah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang cukup berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi para perempuan. Nah, dan di sini saya bersama dengan Ketua Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Soimah Kastolani. Assalamualaikum, Bu Soimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dista dan juga sahabat Aisyah yang saya cintai. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang tema hari ini, tema yang akan kita angkat hari ini adalah tuturan berpakaian dalam pandangan Islam berkemajuan. Tapi sebelumnya kita akan mendengar sedikit dari Ibu Soimah. Monggo sekalian disapa dulu sahabat Aisyah yang sedang menyaksikan. Terima kasih para sahabat Aisyah yang dicintai oleh Allah, bahwa Islam itu sebetulnya sudah mengatur tentang memakai busana muslimah, termasuk di dalamnya adalah memakai kerudung, atau kalau di dalam Ali Imran dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 itu adalah disebut khimar, jamak dari khumrun ya. Nah, nanti saya jelaskan juga artinya. Tapi ada juga kalau di dalam ayat yang lain surat Al-Ahzab ayat 59 misalnya jilbab. Ada juga yang kemudian saat sekarang ini tenar disebut juga hijab gitu ya. Jadi berbagai macam. Cobalah kita menengok dulu Al-Quran surat An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfatna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa yadribna bi khumurihunna ala juyubihunna. Itu yang terpenting. Nah, artinya ya katakanlah kepada wanita yang beriman hendaknya mereka menjaga atau menahan pandangannya dan juga kemaluannya, dan jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaknya mereka menutup kain kerudung ke dadanya atau menjulurkan kain kerudungnya ke dadanya. Nah, biasa dari para ulama ini kemudian bersepakat bahwa ma dhahara minha itu yang biasa nampak itu adalah wajah itu. Nah, kemudian ada beberapa penafsiran juga dari Al-Quran surat An-Nur ayat 31 ini bahwa sebetulnya apa sih yang disebut himar atau humur gitu ya, kerudung itu adalah kain yang menutupi kepala, leher, dan dada. Nah, ini juga seperti yang disebutkan oleh tafsir Al-Jalalain, yakni menyebutkan penutup kepala, leher, dada dengan kina. Kina itu bisa juga disebut kerudung. Nah, menurut dari tafsir Ibnu Katsir gitu, apa itu kina? Kina itu kerudung yang memiliki ujung-ujung yang dijulurkan ke dada untuk menutupi dada dan juga kain dan juga tulang selangkanya. Mungkin seperti ini ya kalau dilihat misalnya, karena berbusana berarti juga busananya itu supaya longgar. Di samping longgar juga tidak dari bahan kaos sehingga tidak membentuk lekuk tubuhnya gitu. Nah, ini pakai humrun, kerudung yang menutup kepala, kemudian ujung-ujungnya ini jatuh ke dadanya, menutup perhiasan dadanya. Dan satu lagi tafsir dari At-Tabari itu yang juga mengatakan bahwa humrun adalah jamak dari khimar, dijulurkan ke dada-dada mereka sehingga tertutuplah rambut, leher, dan anting mereka. Karena itu tertutup yang kemudian dijatuhkan kainnya itu menutup dadanya. Begitu, Mbak. Oke. Berarti itu tadi tafsir dari Quran surat An-Nisa ayat 31 ya Bu, yang sering dijadikan rujukan dalam berpakaian para perempuan. Nah, tadi setelah Ibu menyebutkan beberapa istilah-istilah yang itu merupakan tafsir dari Quran surah An-Nur ayat 31 tadi, seringkali saya mendengar istilah-istilah itu tuh dari tren
hijrah ya Bu ya, orang-orang yang hijrah seperti itu. Tetapi bagaimana sih fenomena atau tren hijrah itu sendiri Bu? Apa pengertiannya? Ya, hijrah itu populer saat ini ya Mbak ya, tidak hanya oleh para artis saja, kadang-kadang oleh para pejabat-pejabat yang misalnya di BUMN ya, mereka sudah mempunyai posisi yang mapan gitu sebagai kepala dari sebuah kantor yang besar BUMN misalnya, tapi dia memilih hijrah. Nah sayangnya kemudian ditangkap oleh para pembisnis. Nah karena banyaknya orang yang ingin berhijab, kalau sekarang pada menyebut hijab itu, sebetulnya hijab itu sendiri apa sih gitu. Nah hijab itu sendiri adalah dalam bahasa Arab itu penghalang atau dapat juga disebut satrum yang artinya adalah penutup. Jadi menutup sesuatu yang itu tidak dinampakkan karena itu adalah aurat gitu. Nah ada juga yang menyebut jilbab. Nah jilbab itu adalah sebetulnya bukan kerudungan sih. Jilbab itu adalah kain gamis atau baju gamis, tapi sekaligus punya kain yang kemudian dikerudi sebagai penutup kepala, jadi menutup seluruh badannya, tapi itu kan gamis, bukan kerudung kina yang kita pahami semacam itu. Nah itu adalah ditangkap oleh para pembisnis, kemudian mereka membuat model-model kerudung atau model hijab atau model jilbab gitu yang kemudian mereka pada meniru karena artis juga memakai begitu. Kalau itu sih kadang-kadang karena tren, karena ikut mode gitu. Sayangnya kadang-kadang itu juga terbawa arus oleh ideologi yang itu belum tentu dipahami oleh si pemakai. Nah kalau sudah paham ideologi itu ya kadang-kadang kemudian kalau tidak sepaham dengan dia, kemudian dia mengatakan tidak syar'i dan lain sebagainya. Padahal makna dari hijrah sendiri itu bukan hanya tentang pakaian ya Bu ya. Nah, sebetulnya hijrah itu sendiri adalah menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah atau dia berpindah dari yang sesuatu atau kondisi yang kurang baik menuju kepada yang lebih baik. Itu sebetulnya hijrah gitu. Nah ini adalah perpindahan yang memang betul-betul dari akidah, dari akhlak dan lain sebagainya, bukan sekadar pada pakaian gitu. Nah mentang-mentang kemudian mereka hijrah, maka kemudian pakaiannya pun juga ikut hijrah gitu. Nah yang kemudian inilah yang disebut pakaian yang syar'i. Kemudian menyampaikan pada kelompok lain yang tidak seperti dia itu adalah tidak kafah, tidak sempurna. Itu yang kurang baik disebut gitu. Iya, padahal kalau ingin belajar lebih tentang agama kan nggak cuma tentang pakaian ya Bu? Iya, tidak boleh mencela orang lain dan juga tidak hanya sekedar pakaian, tetapi juga ibadahnya bagaimana, akidahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, termasuk muamalahnya. Dari segala aspek ya harus melihatnya. Dari segala aspek kehidupan. Sementara dari Muhammadiyah dan Aisyah sendiri melihat fenomena atau tren hijrah ini itu sendiri seperti apa Ibu? Ya, alhamdulillah kalau Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam berkemajuan ya, tentu saja Islam berkemajuan ini punya pandangan wasitiyah. Wasitiyah itu adalah tengah-tengah, moderat gitu ya. Nah tidak tafrid. Tafrid itu mengurang-urangi misalnya. Loh, apa bisa kerudung dikurang-kurangi misalnya? Iya, mungkin lebih simpel, kemudian hanya menutup leher. Kalau untuk seperti itu harus bajunya juga yang tidak membentuk dan juga itu bajunya longgar gitu. Tapi juga sebetulnya tidak ifrat. Ifrat itu adalah berlebih-lebihan. Yang wujudnya ada seperti kerudung atau seperti jilbab atau seperti humrun yang lebar kemudian menutup sampai ke bawah gitu. Tidak hanya sekedar menutup dada tapi menutup perut, menutup pantat, menutup semuanya. Malah ada yang berlebihan sampai ke bawah hampir sama dengan bajunya gitu.
Nah, untung itu kalau Muhammadiyah itu karena punya pandangan wasitiyah, jadi tidak berlebihan tetapi juga tidak mengurangi, sehingga kita kembalinya kepada surat An-Nur ayat 31 itu ujung-ujungnya jatuh ke dada dan sudah menutup tulang selangkah gitu, dan menutup rambut tentu saja karena rambut leher itu juga aurat. Bahkan rambut itu perhiasan gitu ya, harus ditutup. Iya. Nah, tapi apakah tengahan istilah makna dari tengahan itu sendiri tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kurang atau nggak cuma untuk leher aja gitu Bu? Apakah itu sudah disebut sebagai syar'i dan ya. seperti apa? Iya. Nah, syar'i itu kan sebetulnya adalah suatu ketetapan hukum dari Allah yang diperintahkan kepada hambanya. Tentu saja secara spesifik itu syariah itu adalah syariah itu adalah sistem legal yang kompleks bersumber dari Quran dan hadis. Tadi misalnya saya sudah menyebut ya, harus bersumberkan kepada Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Tentu saja juga harus bersumber kepada hadis, seperti misalnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kepada Asma, waktu itu Asma itu menghadap Rasul sudah remaja tapi tidak menutup auratnya. Kemudian dinasihati, ya Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahidha lam tasluh ayura minha illa hadza wa hadza. Wahai Asma, kalau sudah remaja itu harusnya menutup aurat keseluruhannya kecuali adalah wajah dan muka, wajah dan telapak tangan. Nah, wajah dan telapak tangan itu harus dinampakkan kalau berdasar hadis tersebut. Sehingga misalnya kadang-kadang kan orang kalau tidak menutup wajah itu kurang syar'i gitu ya, sehingga mereka memakai niqab seperti gambar yang tengah ini misalnya. Ini kan memakai niqab ya. Nah, ini menutup kepala, menutup wajah, tapi masih nampak matanya. Nah, kadang-kadang ada yang sangat berlebihan, misalnya memakai burqa. Kalau burqa ini adalah semua wajahnya, matanya juga tertutup, hanya kadang-kadang ada lubang kecil atau mungkin ada kain yang tipis pas matanya gitu. Nah, ini maka kalau kita Aisyah tidak membudayakan seperti itu, karena memang tidak menyebutkan, hadisnya juga tidak menyebutkan bahwa harus menutup wajah, karena Rasulullah ila hadza wa hadza, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, karena berpakaian itu kan sebenarnya merupakan karakter dari seseorang ya Bu ya. Betul. Bahkan dianggap sebagai kepribadian kita tuh terlihat dari apa yang kita kenakan, dari pakaian itu sendiri. Nah, melihat kepentingan, betapa pentingnya berpakaian itu, Islam sebagai agama yang kafah memberikan perhatian khusus terutama tentang berpakaian ini. Tetapi seperti apa cara Islam memberikan ketentuan dalam berpakaian ini, Bu? Kalau seperti tadi, kalau Islam secara global itu memang sudah ngatur, yakni ada di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59. Secara organisasi Aisyah ini juga mengatur, Mbak, di SK Aisyah nomor 231 itu memang panduan berseragam nasional Aisyah yang tadi saya tunjukkan seperti ini misalnya. Nah, seperti ini diatur bagaimana memakai seragamnya. Nah, bajunya tidak begitu ketat dan bajunya tidak kaos, tidak melihatkan lekuknya, kerudungnya juga memenuhi tadi pinak atau memenuhi yang surat An-Nur ayat 31 bahwa ujung-ujungnya dijatuhkan ke dada gitu ya, penutup kepala. Kalau tadi disebutkan ala juyubihinna, sebetulnya juyub itu apa toh? Juyub itu adalah lubang lubang leher. Orang kan biasanya memakai pakaian itu kan ada lubangnya ya, jadi menutup lubangnya baju itu sehingga menutup leher.
menutup kepala, menutup leher, menutup juga dada. Nah ini yang sebetulnya dituntunkan oleh Aisyah. Tuntunannya Aisyah berseragam nasional, tetapi ini juga Aisyah akan membuat tuntunan juga busana di amal usaha. Misalnya guru itu seperti apa, misalnya perawat, bidan, dokter itu seperti apa, itu juga diatur. Cuma tentu saja sesuai dengan kondisinya masing-masing di sekolah dan di amal usaha kesehatan, termasuk juga nanti di panti. Tapi yang jelas hari itu busananya adalah longgar, tidak menunjukkan lekuk badan dan tidak berbahan kaos. Kalau bahannya kaos itu biasanya lekuk tubuhnya kentara sekali. Nah, jilbabnya ya seperti ini gitu. Meskipun warnanya apa gitu, tapi adalah ketentuannya semacam itu. Oke, baik Ibu. Jadi dari Aisyah sudah mengeluarkan SK ya Bu ya? Ya, SK yang berseragam nasional yang SK 231, tapi nanti akan disusuli juga SK yang mengatur busana di amal usaha. Iya, paket lengkap sekali ya Bu ya di Aisyah ini, selain menjelaskan tentang bagaimana kita berpakaian dalam sehari-hari, tapi juga benar-benar dibuatkan SK-nya agar orang tahu kalau seperti ini loh yang sesuai dengan tuntunan Islam. Ya, tuntunan Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Sahihah, Sunnah makbulah. Nanti mungkin sahabat Aisyah bisa menengok ke website dari Aisyah, nanti di sana akan di-upload surat SK-nya itu tadi ya, tuntunan dalam berseragam Aisyah ini tadi, supaya bisa melihat dengan seksama dari SK itu. Karena kalau SK itu, surat itu dilampiri dengan contoh-contoh pakaiannya. Jadi nanti sahabat bisa lihat di sana. Oke, baik Ibu. Berarti dari SK itu tadi juga sudah menyesuaikan dengan apa yang ditentukan oleh Islam berkemajuan dan Islam wasatiyah itu tadi ya Bu ya. Bahwa berpakaian itu tidak berlebihan dan tidak kurang juga. Betul. Dan sesuai dengan tuntunan dari Islam itu sendiri dari Quran surat An-Nur ayat 31. Nah, seperti tadi yang sudah Ibu katakan juga bahwa nanti akan disusul dengan SK untuk tuntunan busana di amal usaha. Bagaimana guru itu berbusana muslimah yang sesuai dengan surat An-Nur ayat 31. Nanti juga di amal usaha kesehatan, bagaimana dokter, bidan, perawat yang kalau memakai kerudung itu ya sesuai dengan surat An-Nur ayat 31, dan termasuk juga di panti. Tapi itu juga mungkin akan bisa disesuaikan dengan tempat ataupun kondisi apapun ya Bu. Tidak hanya yang berada di amal usaha saja, tetapi ketika dia sedang tidak berada di amal usaha pun bisa menyesuaikan pakaiannya seperti itu. Misalnya bisa digunakan dalam kondisi sehari-hari. Tapi dengan itu tadi, kalau busana ya busananya longgar, kemudian tidak berbahan kaos, tidak inah atau kerudung atau khumrun tadi itu adalah yang ujung-ujungnya menutup dada. Tentu saja sudah menutup rambut, menutup leher, sehingga tulang selangkanya di sini ini juga tertutup seperti ini gitu. Panduan ini akan bisa dipakai untuk sehari-hari. Ya, betul. Kira-kira kapan tuh Bu keluarnya? Ya, insya Allah dalam minggu ini sudah diharapkan jadi tuntunannya, kemudian diteken atau ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum, kemudian kita sosialisasikan ke wilayah dan daerah, terutama juga kepada majelis-majelis yang punya amal usaha. Ya, pada majelis dasmen misalnya, majelis kesehatan misalnya, atau majelis kesejahteraan sosial. Jadi dari semua elemen atau majelis lembaga yang ada di Aisyah mensosialisasikan terkait hal itu ya Bu. Nah,
ini ada pertanyaan Bu yang berkaitan dengan apa yang baru saja kita bahas, yaitu kenapa penting bagi Aisyah mengatur cara berpakaian bagi staf di amal usaha? Iya, sangat penting bagi Aisyah karena satu, biar kita itu kalau berbusana selain menutup aurat memang benar. Jadi kalau misalnya Aisyah itu menyebut baik dan benar, itu mesti baik dari sisi dilihat, juga benarnya itu karena bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa ini sangat penting? Karena sekarang itu merebaknya, misalnya ya, mahasiswa yang kemudian menggunakan cadar dan lain sebagainya. Nah, nanti juga kita akan menuntutkan juga ke PTM gitu ya, dengan syarat-syarat seperti itu supaya kita itu tidak berlebihan tadi Mbak, supaya kita pandangan wasitiyah sehingga tidak ifrat, tidak berlebih-lebihan, tidak terlalu lebar besar kerudungnya kemudian pakai cadar. Kadang-kadang pakai cadar itu pun ada tahap-tahapannya atau fase-fasenya loh Mbak. Mungkin ikut-ikutan dengan teman atau mungkin karena ikut-ikutan dalam sebuah pengajian. Pada waktu datang dia diminta untuk memakai masker gitu ya. Pertama masker. Nanti setelah itu datang ke pengajian diminta bajunya tidak atas bawah, tapi bajunya diminta gamis yang besar. Setelah datang dengan gamis pakai masker diminta lagi oleh pembimbingnya atau yang membimbing pengajian itu. Besok lagi diganti ya itu kerudungnya yang besar. Nah kalau sudah kerudungnya yang besar, baju gamisnya yang longgar gitu, biasanya tahap yang keempat itu diminta maskernya supaya diganti dengan cadar. Jadi mereka itu bertahap untuk mempengaruhi kita. Padahal kita Aisyah, keluarga Aisyah itu berusaha memakai kerudungnya, memakai humrunnya itu ya sesuai dengan surat An-Nur ayat 31, tidak berlebihan, cukup menutup dada ujung-ujungnya ini. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari pertanyaan ini jawabannya adalah kita harus menutup aurat dengan baik dan benar. Baik dan benar. Baik dan benar. Ya. Tidak hanya dilihat kalau itu bagus saja ya. Tidak hanya dilihat bagus atau ikut-ikutan, apalagi dia tidak tahu apa maksudnya berpakaian seperti ini. Ya. Jadi harus ada ilmunya juga dalam berpakaian ini dan tidak ikut arus tren hijrah atau syar'i yang dimaksud di Karena Aisyah Muhammadiyah itu kan termasuk mencerahkan, mencerdaskan ya. Jadi berbusana saja juga harus cerdas kan Mbak. Dan harus yang ketiga harus memang sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dalam Al-Quran ya Bu ya. Oke. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu, yang tidak kalah penting mungkin ada yang bertanya, kalau untuk laki-laki bagaimana? Oh iya, laki-laki pun juga sebetulnya ada aturannya. Sekarang ini kan kadang-kadang yang dikatakan syar'i itu kan yang merawat jenggot gitu ya. Nah, memang Ibnu Umar itu juga merawat jenggot, tapi tidak lebih dari segenggam. Jadi tidak panjang gitu ya. Kalau sudah segenggam itu kemudian dipotong gitu. Jadi boleh saja, tetapi tidak kemudian itu ada suatu wajib atau sunnah gitu. Sunnah saja enggak, apalagi wajib. Tapi hanya itu adalah kalau akan merawat jenggot harus terawat dan tidak melebihi dari segenggam. Termasuk juga celana Mbak, berbusana. Memang Rasulullah tidak membolehkan orang itu celananya panjang. Harusnya itu kan di atas dari mata kaki gitu ya. Tapi pernah juga Abu Bakar itu menyampaikan, saya selalu melorot kain sarungnya. Rasulullah menyampaikan, nggak apa-apa karena kamu kurus badanmu, fisikmu, tapi kan kamu tidak sombong. Nah ini loh nasihatnya Rasul, berarti semangatnya adalah tidak memanjangkan kain itu adalah supaya tidak sombong. Maka kalau kemudian ada yang bercelana panjang di bawah dari mata kaki dan dia tidak sombong, itu ya diperkenankan, tidak kemudian itu tidak syar'i. Bukan seperti itu, karena dia memakainya pakaian itu tidak sombong. Jadi laki-laki juga diatur juga dalam berbusana.
Terus kalau yang itu apa Bu? Laki-laki memakai jubah atau gamis. Jubah atau gamis itu kan kadang-kadang juga budaya ya, budayanya dari suatu daerah masing-masing itu kan tidak sama. Kita itu hanya mengatur cara berbusananya itu sesuai dengan Quran dan hadis. Seperti tadi misalnya kalau perempuan harus menutup kepala, leher, dada. Kalau laki-laki misalnya sebatas mata kaki. Kalau di bawahnya bagaimana? Tidak apa-apa kata Rasul, asal kamu tidak sombong. Nah itu seperti itu saja. Tidak kemudian harus memakai gamis, memakai kain sarung, memakai batik, tidak ada aturan seperti itu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu itu urusan dunia. Ya, jadi jangan dicampur adukan adat istiadat dengan syariat. Jangan dicampur adukan antara budaya dengan syariat. Iya Ibu. Jadi untuk laki-laki juga balik lagi ke sesuai dengan nilai Islam maksudnya tadi ya Bu ya, tidak berlebihan juga tidak dikurang-kurangi gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah dituntunkan saja gitu. Bahwa yang tapi di sini kan pembahasan kita lebih kepada muslimah yang harus menjaga auratnya, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan sehingga akhirnya kerudungnya panjang sampai ke bawah. Dan tapi juga tidak terlalu minimalis gitu sehingga dadanya nampak gitu. Tapi Aisyah juga memperhatikan ya Bu ya, baik perempuan maupun laki-laki. Ya betul. Baik Ibu. Nah ini tidak terasa sudah setengah jam ya Bu ya kita berbincang pagi hari ini. Nah untuk pertanyaan terakhir nih Bu, tapi juga penting untuk diketahui oleh sahabat Aisyah adalah bagaimana sih Bu agar sahabat Aisyah itu dapat berkomitmen dalam berpakaian sesuai dengan tuntunan Islam dan nggak cuma ngikutin arus tren saja. Di awal saya menyampaikan bahwa Muhammadiyah dan Aisyah itu adalah mencerdaskan, mencerahkan. Tentu saja dirinya sendiri juga harus cerdas, sehingga dia berbusana pun itu harus membaca, memahami tuntunan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi jangan ikut-ikutan, tapi setelah tahu kemudian dia berkomitmen untuk benar-benar memakai pakaian yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jangan sampai kemudian warga Aisyah itu ikut-ikutan tren atau malah dia mengasong ideologi selain Muhammadiyah dan Aisyah. Karena kan kadang-kadang ada yang berjilbab karena ideologi juga. Gitu. Jadi nggak asal-asal juga. Ya, tidak asal-asal juga. Memang harus belajar kita itu. Harus mau membuka. Nah, termasuk juga warga Aisyah itu harus membuka misalnya buku tanya jawab agama yang diterbitkan oleh Tarjih, misalnya jilid 4. Sampai saya hafal loh itu halamannya 237 misalnya tentang berbusana muslimah, juga 238 misalnya tentang cadar. Maka di situ dijawab bahwa sesuai dengan hadis yang tadi saya sebutkan tadi, bahwa ila hadza wa hadza, kecuali wajah dan telapak tangan itu memang harus dinampakkan. Jadi tidak perlu ada cadar karena memang tidak dituntunkan di dalam Quran dan hadis. Saking seringnya dipertanyakan ya Bu ya, jadi hafal. Iya, ini ada pertanyaan lagi Bu. Bagaimana perempuan yang mengenakan celana? Tadi kan kita contohnya gamis, rok, baik. Padahal sekarang juga banyak juga yang memakai celana celana panjang ya. Memang tidak boleh laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Tetapi celana panjang bagi perempuan itu satu, modelnya tidak seperti celana laki-laki. Kan beda model celananya perempuan dengan laki-laki, berarti tidak menyerupai. Kalau toh misalnya bepergian jauh, misalnya kemudian menggunakan celana panjang, boleh saja, tetapi kalau memakai blusnya yang atasannya itu Mbak, nah itu harus selutut atau paling tidak 5 jari di atas lutut.
Tapi itu sebaiknya itu memang memakai atasannya itu jangan pendek, harus panjang, sehingga itu juga menjaga tadi supaya lekuk tubuhnya itu juga tidak nampak. Tapi yang saya sarankan perempuan itu jangan memakai bahan yang dari kaos yang itu bisa ngepres banget ke tubuh sehingga menampakkan lekuk tubuhnya walaupun dia berpakaian jilbab atau berpakaian memakai khimar. Atau kalau kaos tapi longgar. Kalau kaos olahraga longgar, kemudian kerudungnya juga menutup dada, enggak masalah. Sebab kadang-kadang ada juga Mbak yang memakai kerudung tetapi hanya penutup kepala. Nah, sehingga lehernya masih nampak. Atau ada yang menggunakan segitiga, sapu tangan segitiga itu kemudian diikat di bawah, di atas tengkuknya ini. Nah, kemudian lehernya masih nampak, dadanya masih nampak. Jadi meskipun dalam olahraga itu seyogianya ya surat An-Nur ayat 31 tadi juga diterapkan, Mbak, yang menutup kepala, menutup leher, menutup dada, ujungnya sampai ke dada sehingga tulang selangka ini tertutup. Iya, itu juga sudah difikirkan oleh Aisyah sebagai. Mungkin kalau yang tadi saya sebutkan bahannya kaos itu umumnya kaos yang dari Korea itu ya, yang tipis, yang tipis melekat ke badan sehingga nampak lekuknya gitu. Iya, memang semuanya harus disesuaikan, balik lagi ke Al-Quran dan Sunnah atau hadis tadi itu ya Bu ya. Dari Quran surat An-Nur ayat 31 tadi juga dibaca bagaimana tafsir yang menjelaskan terkait ayat itu. Jadi nggak sembarangan dalam berpakaian. Nah, mungkin bisa sekali lagi Ibu diperlihatkan untuk panduan berseragam Aisyah tadi. Panduan beraisyah ini ada SK-nya SK-nya itu baru keluar tahun 2019, nomor SK-nya nomor 231. Nah, di situ ada gambarnya. Ada juga yang modelnya panjang ya, kerudungnya ini yang kita perlihatkan. Ini yang segi 4, ini memenuhi surat An-Nur ayat 31 tadi, yakni yang disebut khimar atau humrun itu adalah menutup kepala, menutup leher, dan ujungnya itu kan tadi ala juyuduhunna supaya letakkan atau dijatuhkan ke dada. Ini sudah memenuhi dari surat An-Nur ayat 31. Jadi tidak lebar sampai menutup gitu. Dan ini kalau dilihat dari pakaiannya itu longgar, bahannya juga tidak tipis sehingga tidak menunjukkan lekuk tubuhnya maupun tidak menunjukkan kulitnya. Jadi ini sudah sangat tepat. Intinya kalau berpakaian itu harus bisa menyesuaikan kondisi tetapi tetap sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak berlebihan dan juga tidak dikurangi ya. Tapi luar biasa Aisyah sudah membahas terkait untuk kehidupan sehari-hari. Tidak hanya berkaitan dengan akidah, ibadah dan lain-lain. Ya, jadi Aisyah tidak merekomendasi terhadap model-model seperti ini. Misalnya hanya penutup kepala seperti ini, pakai baju tapi nampak lehernya. Nah, ini tidak direkomendasi. Tidak juga seperti ini, pakai cadar meskipun matanya masih terlihat gitu. Padahal tadi Rasul kan menasihati Asma kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi ini tidak direkomendasi oleh Aisyah. Termasuk juga ini yang menutup sama sekali semacam burqa ini tidak direkomendasi. Nah, yang direkomendasi yang ini. Meskipun ini namanya seragam nasional, tapi ini bisa juga diwujudkan dengan baju-baju yang lain. Bajunya itu ya longgar, bajunya itu tidak membentuk tubuh, tidak tipis, dan kerudungnya yang tepat seperti ini. Ya. Baik Ibu,
kita sudah di akhir segmen ya Bu ya. Nah, terima kasih kepada Ibu Soimah yang sudah menemani saya dan juga sahabat Aisyah yang sudah menyaksikan live kita hari ini, berbagi ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat tentunya Bu ya untuk sahabat Aisyah yang menyaksikan. Nah, jangan khawatir untuk sahabat Aisyah yang belum sempat menyaksikan live kita hari ini, akan kita upload juga di channel YouTube-nya Aisyah di Aisyah Pimpinan Pusat. Dan jangan lupa untuk sahabat Aisyah juga follow, subscribe, komen, dan like postingan-postingan dari media sosial Aisyah di Twitter, Instagram, Facebook, dan juga di YouTube-nya, jangan lupa. Sekali lagi terima kasih pada sahabat Aisyah yang sudah menyaksikan live kita hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, di live berikutnya, bisa juga nanti dengan Ibu Soimah lagi ya Bu ya, dalam tema yang berbeda. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.